Assalamualaikum. Ada ikan sape, ada labu siam, dan ada sambal lado uwo. Ini menu andalan ketika bosan dengan goreng-goreng, santan-santan, ataupun yang berkuah-kuah. Yang hanya digoreng yaitu ikan sape ini. Ikannya direndam dulu dengan air panas. Karena kita mau membuat sambal lado uwo, maka cabenya itu harus direbus dulu. Sambal lado uwo atau sambal lado uap ini lebih enak kalau dipakai cabai hijau dan tomat hijau. Nah, nanti sambal lado ini juga akan kita campur dengan 1 butir telur. Makanya kita rebus secara bersamaan. Untuk sayuran pelengkapnya pakai, kalau di sini namanya japan atau labu siam bahasa Indonesianya. Direbus semua secara bersamaan. Kenapa harus secara bersamaan? Biar hemat gas. Karena sekarang gas lagi langka. Nah, setelah mendidih dibolak-balik cabenya agar semuanya matang merata. Di sini kenapa tidak ada bawang merahnya? Nah, bawang merahnya nanti kita ulek mentah. Jadi tidak direbus ya bawang merahnya. Jika dirasa semuanya sudah matang dan telur rebusnya juga sudah matang sempurna di dalam, baru kita matikan kompor. Untuk menghemat waktu, selagi kita mengulek sambal ladonya, kita panaskan dulu minyak untuk menggoreng ikan sapenya nanti. Bahasa Padang dari cabai hijau adalah lado hijau. Pindahkan lado hijau yang masih panas ke tempat penggilingan atau pengulekan. Nah, saatnya menggoreng ikan sape yang kita rendam dengan air panas tadi. Goreng sampai benar-benar matang dan sampai kriuk ya ikan sapenya. Bumbunya hanya pakai garam saja, tidak pakai permicinan. Untuk bawang merahnya itu bawang merah mentah. Nah, biasanya kalau kamu tidak menyukai bawang merah mentah, pasti disarankan untuk merebus bawang dengan cabenya. Tapi kali ini Upi menyarankan jika kamu tidak menyukai bawang merah mentah, cobalah dulu. Jika sudah mencobanya, kamu pasti ketagihan. Karena bawang merah mentah itu enak loh kalau misalnya dicampur dengan sambal lado uwo. Untuk tomatnya ditekan dulu perlahan, keluarkan dulu airnya. Takutnya nanti kalau misalnya langsung digeprek, itu airnya akan muncrat kemana-mana. Cabai hijau itu enaknya diulek kasar atau digiling kasar. Jadi kalau sudah tergiling semuanya, cukup sampai kasar saja, jangan sampai terlalu halus. Cabai hijau kasar, bawang mentah, dan tomat hijau itu perpaduan yang sangat nikmat. Makanya kamu harus coba walaupun dengan bawangnya mentah. Setelah ikan sapenya matang dan benar-benar garing, jangan lupa diangkat. Masih ingat kan tadi kita merebus 1 telur? Telur itu bukan dijadikan lauk, tapi telur ini akan dicampur dengan sambal lado uwo kita tadi. Caranya dicacah-cacah dulu telurnya, tidak digiling atau tidak diulek, cukup kasar saja dan dicampurkan ke dalam lado hijau yang telah kita giling kasar tadi. Ini adalah sambal lado favorit Upi ya, jika bosan dengan makanan yang itu-itu aja. Kadang kalau makan sambal lado ini, Upi tidak ada perlu tambahan daging, ikan, ayam, atau lauk apapun. Cukup sambal lado uwo ini saja, ini sudah nikmat dan benar-benar menghabiskan nasi. Nah, agar lebih merata, telur tadi kita campurkan sampai benar-benar rata ke lado hijau yang kita giling kasar tadi. Penasaran kan bagaimana rasanya? Makanya dicoba dulu ya. Menurut cerita yang beredar, ini adalah sambal lado terenak bagi orang-orang dahulu. Dan resep ini pun juga didapat dari resep turun-temurun keluarga Upi Banca. Kita susun dulu dalam 1 piring sambal lado uwo-nya. Ada labu siam atau sayur japan, dan ada ikan sape yang kita goreng tadi. Ikan sape ini boleh diganti dengan ikan asin lainnya, dan sambal lado uwo itu enak jika didampingi dengan ikan asin. Gimana teman-teman, tertarik untuk mencobanya? Silahkan di-recook, insya Allah kamu tidak akan menyesal. Dan jika nenekmu masih ada, coba masak masakan ini, dia akan rindu akan kenangan masa lalunya.